Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Firmansyah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS dengan judul Operasi Bilangan Real atau bilangan real yang saya ambil dari pertemuan 2 jika berdasarkan dari e-learning, yaitu materi yang saya ambil pertemuan 2. Pertama-tama, ada baiknya kita lebih tahu lebih dalam dulu apa itu bilangan real. Bilangan real adalah bilangan dapat menggunakan bilangan dalam operasi numerik. Seperti biasa, bilangan real disebut juga dengan bilangan real dan diwakili oleh simbol R. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi sistem bilangan real. Bilangan real dalam matematika merupakan bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Sebagai contohnya, yaitu 2,487177339 atau 3,25678. Bilangan real meliputi bilangan rasional seperti 42 dan min 23 per 129, dan bilangan irasional seperti pi yang dapat kita ketahui nilai pi itu memiliki nilai 22 per 7 serta tunggu saya cari dulu. Oh ya, bilangan pi itu memiliki nilai pendekatan yaitu 3,14. Itulah yang disebut dengan pi. Sebetulnya bilangan pi ini tuh panjang ya. Jika kita mengacu pada nilainya, 3,14 itu hanya bilangan pendekatannya saja. Nilai aslinya bilangan pi itu sangat panjang sekali. Di sini saya dapat dari internet, yaitu nilai pi itu 3,141592635899 32384626439502884 dan itu masih berlanjut lagi sampai seterusnya, dan itu sangat panjang sekali. Dan mungkin jika ada di antara kalian semua atau di antara orang yang mendengarkan video saya ini, mungkin ada baiknya coba untuk didalami lebih lanjut. Saya juga di sini memperdalam ilmu saya juga di bilangan pi ini. Kembali lagi ke bilangan real. Bilangan real juga dapat dipresentasikan sebagai titik pada garis digital. Standar modern matematika murni tidak cukup ketat untuk deskripsi bilangan real ini. Salah satu perkembangan matematika terpenting di abad ke-19 adalah penemuan definisi yang cukup ketat dari bilangan real dan kesadaran bahwa diperlukan definisi yang lebih baik. Definisi aksiomatik standar saat ini menyatakan bahwa bilangan real membentuk bidang Archimedes unik yang sepenuhnya teratur. Buka kurung R titik koma tambah titik koma aksen titik koma simbol lebih kecil dari. Sistem bilangan real itu memiliki peta konsep seperti berikut ini yang akan saya tulis ya. Di dalam ini juga bilangan real itu bilangan tak rasional, bilangan rasional, bilangan bulat integer, bilangan bulat negatif 0, bilangan bulat positif itu saling berhubungan. Maka dari itu saya akan tetap menulis bilangan tak rasional, tak rasional, bilangan rasional dan segala macamnya.
Baiklah, maaf jika memakan banyak waktu ya. Ini dia peta konsep dari bilangan real. Maaf jika saya tidak dapat dapat memperlihatkannya secara jelas karena saya kekurangan alat ya. Maka dari itu akan saya sebutkan saja. Kita mulai dari bilangan real ya. Bilangan real itu mencakup nilainya min 17, min 4,6, 0, pi, dan 85. Bilangan tak rasional itu memiliki nilai minus akar 3, akar 2, pi 5,121314. Namun kalian mungkin bisa mengambil 3 bilangan sebelum koma saja biar menghemat. Baru itu ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu terdiri atas min 8, 42, min 11, min 11 per 2, 0, 24 per 25, dan 18. Sedangkan pada turunan berikutnya dari bilangan rasional, seperti yang berikut ini ya, bilangan bulat integer. Itu memiliki nilai min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Dan itu bisa saja karena ini tuh bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat integer ini, itu tuh terdapat 3 macam bilangan bulat yang berbeda. Yang pertama itu ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu gampang didefinisikan, yaitu bilangan yang ada bilangan negatifnya, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5, dan segala macamnya. Bisa. Lalu itu ada bilangan 0. Dan terakhir itu ada bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan asli ya itu sudah jelas sering kita temukan di mana-mana. 1, 2, 3, 4, 5, dan segala macamnya. Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, bilangan rasional juga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bilangan bulat dan bukan bilangan bulat pecahan. Integer adalah angka, nilai posisi terkecil adalah nilai posisi unit. Bilangan bulat diwakili oleh simbol Z. Dan kita akan masuk ke dalam operasi bilangan real. Operasi bilangan real, untuk setiap bilangan real A, B, dan C berlaku sifat urutan berikut. A lebih kecil dari B sama dengan A tambah B lebih kecil dari B tambah C. A lebih kecil dari B, A dikurangi C lebih kecil dari B dikurangi C. Setelah berikutnya, A lebih kecil dari B, C lebih besar dari 0 sama dengan AC lebih kecil dari BC. Baru itu A lebih besar dari BC A lebih kecil dari BC lebih kecil dari 0 menjadi atau sama dengan AC lebih besar dari BC. A lebih besar dari 0 sama dengan atau menjadi 1 per A lebih besar dari 0. Jika A dan B bertanda sama, maka A lebih kecil dari B menjadi 1 per B lebih kecil dari 1 per A. Penambahan. Jika A, B, maka jumlah dari A dan B dinyatakan sebagai A tambah B. A dan B masing-masing disebut istilah sifat operasi penjumlahan. Pesanan tertutup. Saya ulangi, sifat operasi penjumlahan itu akan dicantumkan menjadi 6 poin, yaitu pesan tertutup. Jika A, B hanya ada satu bilangan bulat, yaitu C, maka A tambah B sama dengan C. Pertukaran atau exchange, jika A, B, maka A tambah B sama dengan B ditambah A. Baru itu association atau pengelompokan, jika A, B, C, maka A tambah tutup kurung, buka kurung, B tambah C, tutup kurung, sama dengan buka kurung, A ditambah B, tutup kurung, tambah C. Penambahan distribusi, yaitu atau nama lainnya spread. Jika A, B, C, maka A dikali B tambah buka kurung, B tambah C, tutup kurung, sama dengan AB tambah AC. Mungkin pada bingung ya, maksudnya kok bisa A dikali B tambah C.
Itu tuh kita kalikannya, kita masukkan ke dalam. Akan saya jabarkan seperti berikut ini. Seperti ini ya. Pertama itu kita A-nya ini kita kalikan ke dalam bilangan tutup kurung berikut. A dikali B itu akan mendapatkan hasil AB, baru tuh A dikali C itu akan mendapatkan hasil AC. Lalu itu kenapa tambah? Karena bilangan di dalamnya ini tuh tambah ya. Maka dari itu AB tambah AC. Masuk ke poin selanjutnya dari sifat operasi penjumlahan. Memiliki rasa identitas, 0 adalah elemen yang diidentifikasi dengan penjumlahan yang berarti A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Kebalikan dari penjumlahan, untuk setiap A ada minus A dan menambahkannya bersama-sama akan menghasilkan elemen identitas yaitu 0, yaitu A tambah buka kurung minus A tutup kurung sama dengan buka kurung minus A tutup kurung tambah A sama dengan 0. Kita masuk ke dalam pengurangan. Jika A, B pengurangan, A dan B dinyatakan sebagai tanda petik A kurangi B, tanda petik lagi aturan pengurangan. Itu ada 6 poin juga ya. Yaitu pertama, pesan tertutup. Jika A, B hanya ada satu bilangan bulat yaitu C, maka A dikurangi B sama dengan C. Untuk bilangan bulat A dan B, terapkan A dikurangi B sama dengan A tambah buka kurung min B. Dengan kata lain, mengurangi B dari A sama dengan menjumlahkan inverse B ke A. Maksudnya A dikurangi B itu sama dengan, itu tuh kurang lebih sama saja ya, hanya saja itu dipisah karena karena bilangan plus dengan bilangan min itu tuh tentunya bilangan min akan lebih condong atau lebih mendominasi. Maka dari itu kenapa dibuat sama saja ya nggak tahu. Dengan menjumlahkan inverse dari B ke A, yaitu pertukaran. Pertukaran tidak cocok untuk operasi pengurangan. Jika A, B, maka A dikurangi B tidak sama dengan B kurangi A. Atribut terkait atau pengelompokan. Tidak cocok untuk operasi pengurangan. Jika A, B, C, maka A dikurangi B kurangi C tidak sama dengan A kurangi B tutup salah. Mohon maaf. Saya ulangi. Jika A, B, C, maka A dikurangi tutup kurung, buka kurung, B kurangi C tutup kurung tidak sama dengan buka kurung A dikurangi B tutup kurung kurangi C. Penurunan distribusi atau difusi, jika A, B, C, maka A dikali B dikurangi C sama dengan AB dikurangi AC. Ini poin kelima ya dari aturan pengurangan. Sekali lagi ya, sifat dari A kali B kurangi C itu tuh seperti yang telah saya jelaskan barusan, yaitu kita kalikan A itu ke dalam bilangan tutup kurung tersebut. Jadi, masuk ke dalam aturan terakhir dari pengurangan. Aturan pengurangan adalah 0. A dikurangi 0 sama dengan A, 0 dikurangi A sama dengan min A, 0 dikurangi 0 itu sama dengan 0. Kita masuk ke dalam perkalian. Jika A, B perkalian dan A dan B dinyatakan A dikali B, A dan B masing-masing disebut faktor. Sifat perkalian adalah sebagai berikut. Kita masuk ke dalam sifat perkalian. Yang pertama, pesanan tertutup. Jika A, B hanya ada satu bilangan bulat yaitu C, maka A dikali B sama dengan C. Sifat perkalian kedua, pertukaran atau exchange. Jika A, B, maka A dikali B sama dengan B kali A. Pengelompokan, sifat ketiga, jika A, B, C, maka A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. A dan kali B itu tutup kurung ya, maaf.
Distribusi perkalian dan penjumlahan atau dispersi. Jika A, B, C, maka A dikali B ditambah C sama dengan AB tambah AC. Terakhir dari sifat perkalian, memiliki rasa identitas, ada angka 1 yang merupakan elemen identitas perkalian yang artinya A dikali 1. Masuk ke dalam sifat bilangan real pembagian. Jika A, B pembagian A dan B dinyatakan sebagai A, B dengan B tidak sama dengan 0, aturan pembagiannya adalah yang pertama, A dikali B bagi C sama dengan A dikali B dibagi C. Misalnya 2 dikali 4 bagi 2 itu sama dengan 2 dikali 4 bagi 4 sama dengan 4. Aturan kedua, A dikali B bagi C kali D sama dengan A bagi C kali B bagi D. Contoh 4 kali 8 bagi 2 kali 4 sama dengan 4 bagi 2. Kali 8 bagi 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Aturan terakhir, A dibagi B bagi B bagi C sama dengan A dikali B bagi C. Contoh 8 bagi 10 bagi 5 sama dengan 8 kali 10 bagi 5 sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. Sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.